Halo, assalamualaikum Bapak Ibu guru. Bertemu lagi dengan saya, Miss Emi. Nah, di sesi kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana sih membuat rubrik penilaian yang ada di Google Classroom. Nah, kalau biasanya kan di Google Classroom beberapa dari kita yang ketahui Google Classroom belum sejauh belum sejauh sampai ingin mengetahui bagaimana cara membuat rubrik penilaian. Nah, sekarang di Google Classroom kita sudah dapat, membuat rubrik yang misalnya kita membuat tugas dalam bentuk psikomotor atau praktik. Nah, langsung saja saya coba praktikkan bagaimana sih cara membuat Google Classroom. Bentar ya Bapak Ibu, saya coba presentasikan layar. Nah, oke. Oke. Nah, saya langsung saja, ini salah satu kelas saya, eee, grade 6. Nah, ini adalah tampilan forum di kelas saya. Saya langsung saja masuk ke tugas kelas, kemudian ketika masuk di tugas kelas, saya akan membuat saya akan membuat, eee, sebuah tugas. Nah, seperti ini. Judulnya yaitu, mmm, membuat melakukan praktikum ini saja, praktikum IPA di rumah. Di rumah aja. Petunjuk 1, ambillah 3 wadah lakukanlah praktikum ini di rumah dengan bantuan orang tuamu. 2, sediakan 3 buah wadah kecil yang berisi air. Wadah 1 berisi air panas. Wadah 2 berisi air es. 5, wadah 3 berisi air biasa. Lakukanlah pengamatan suhu pada ketiga wadah tersebut dengan menggunakan termometer. Nah, oke. Nah, di sini di kolom samping ini, di sebelah kanan, kita bisa pilih apakah kita akan memberikan poin
atau tidak, kalau tidak dinilai, kemudian ada batas waktu, misalnya hari ini jam berapa. Nah, pada bagian bawah tertera pilihan rubrik. Nah, Bapak Ibu bisa klik rubrik, ada 3 pilihan. Ketika kita klik plus rubrik ini, yang pertama membuat rubrik yang baru, yang kedua gunakan kembali rubrik, atau yang ketiga import dari spreadsheet. Nah, hari ini kita akan fokus membuat rubrik atau menggunakan kembali rubrik. Untuk import dari spreadsheet itu belum untuk sesi ini. Nah, saya akan coba klik buat rubrik. Maka tampilannya seperti ini. Praktikum IPA di rumah saja, tambahkan kriteria yang akan Anda gunakan untuk mengevaluasi tugas siswa, sekaligus deskripsi atau tingkat performa yang ingin disertakan. Nah, di sini ada pilihan, apakah kita akan gunakan skor atau tidak. Nah, karena saya biasanya memilih memilih menggunakan skor, maka saya akan klik gunakan skor. Nah, judul kriteria di sini masih tertera satu kriteria saja. Nah, kita bisa tambahkan sebentar. Pertama kita tulis dulu judul kriteria pertama ini wajib diisi, misalnya penggunaan salah satu kriterianya adalah penggunaan termometer dengan baik dan benar misalnya. Kemudian ini bisa sampai sini, kemudian saya bisa tambahkan deskripsi, murid dapat dengan baik menggunakan termometer dengan baik dan benar dalam menggunakan termometer. Kemudian poinnya, ini kita mau pilih rentang poin sampai berapa. Kalau saya biasanya, Bapak Ibu, saya menggunakan poin tertinggi 5. Nah, seperti ini. Sudah. Oke. Nah, saya biasanya pakai sangat baik dan benar. Kemudian poin 4 baik dan benar. Tambah lagi 3 cukup, 2 kurang, 1 tidak menggunakan. Lanjut kriteria selanjutnya. Kita ambil penyediaan alat dan bahan, deskripsi, murid dengan baik dan lengkap menyediakan alat dan bahan untuk praktikum. Poin wajib 5. Levelnya lengkap. 4. Sorry, ini sangat lengkap. Lengkap. Kemudian judul levelnya lengkap. 3 cukup.
2 kurang 1 tidak ada. Oke. Nah, ini saya cuman, bantu saya cuman membuat hingga 2 kriteria, selebihnya Bapak Ibu dapat menambahkan 5 atau lebih, 4 sampai 5 atau lebih dari 5 dengan mengklik tambahkan kriteria dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, akhirnya rubrik penilaian untuk 2 kriteria dengan total 10 poin. Oke, ini saya coba jadwalkan tugas di oke, seperti ini. Nah, selesai. Nanti ketika murid sudah mensubmit tugasnya, kita bisa langsung memberikan penilaian dengan mengklik rubrik. Nah, sebagai contohnya karena ini belum dikerjakan oleh anak-anak, hanya untuk contoh pembuatan rubrik, saya akan coba tampilkan bagaimana ini dia. Saya coba buka di kelas 9 yang saya ajar. Di kelas 9 saat itu saya sempat kasih tugas portofolio portofolio IPA, nah ini dia. Nah, oke. Nah, ketika, murid sudah mensubmit tugas, nah saat itu saya memberikan tugas portofolio, saya bisa langsung klik nama murid, kemudian di sini langsung akan muncul rubrik penilaian yang sudah saya buat pada saat memberikan tugas di grade ini. Nah, konten-konten atau kriteria-kriteria yang saya buat mulai dari kriteria kreativitas, poin 1 sampai 5, tertinggi 5, kemudian, menarik, konsep materi, penyajian media, refleksi dan evaluasi, serta dokumentasi. Nah, ketika kita misalnya ingin, menilai kreativitas, kita bisa langsung klik ini, kemudian misalnya kreativitasnya 5 atau kreativitasnya 3. Nah, bisa kita langsung ini, kemudian bisa langsung dikembalikan seperti biasa kita bisa klik di tombol ini. Nah, ini cara pembuatan rubrik yang langsung dari, Google Classroom. Nah, itu tadi, beberapa info terkait penggunaan atau bagaimana cara menggunakan atau membuat rubrik penilaian di Google Classroom. Semoga sharing saya dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu, singkat namun bisa membantu dalam memberikan penilaian secara autentik dengan menggunakan rubrik penilaian. Kalau begitu saya pamit Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.